Anu, Apa itu? ya termotivasi dengan kakak. Saya Karena- juga sering buat video. Itu yang baru mau kata kok. Sini kau dekat-dekat. Ah, iya. Karena saya cuman sebenarnya ada 4 meku karena malas sih saya ke kos. Ah, Jadi kita ganti-gantian saya pakai. Sudah. Oke. Dekat. Nah, Asik. Kakak kopi dulu. Oh ya, Oka. Mana Oka Bung ini kan? Itu, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak. Sama Oka. jadi sekarang libur tuh hanya beberapa orang yang ada di mana? Di kampus, tah? Ah, Kau sendiri kenapa nggak Oh pulang? iya. Kalau saya alasan tidak pulang karena memang kalau pulang dan membantu orang tua boleh, toh, kan? Tapi kalau pulang dan membebani orang tua saya kira itu keliru. Oh. Nah, itu yang jadi alasan saya. Terus kan biaya dari sini ke Kupang cukup mahal juga, toh 400 kalau tiket secara normal, tapi kalau Sudah libur? sudah libur Naik biasanya naik 500. Habis itu kalau kita terlambat tiket calo berarti itu sudah 500 lebih, bahkan 600. Jadi pulang pun demikian, makanya saya bilang lebih baik uang yang kurang lebih hampir 1 juta itu dipakai untuk registrasi, tahu kan, membantu juga kan, daripada itu hanya seolah-olah bom di jalan. Walaupun ya di lain sisi saya rindu orang tua atau apa segala macam, tapi kan tadi saya bilang kita pergi untuk tujuan membantu orang tua boleh, tapi kalau pergi untuk membebani ya lebih baik nggak usah. Nah, kau kenapa nak pulang kok? Ini semester berapa? 3 kah? 4 ya? Oh iya masih semester 4 mau. Iya. Kau kenapa kau nak pulang? Itu juga hampir sama juga dengan kakak. Bukan. Itu juga kalau masalah dikit juga Biaya. Kau saya tanya, Iya, kan tadi sempat kau singgung tuh. iya. Akhir-akhir ini saya lihat kau buat video. Nah itu, kau kenapa buat video? Iya, saya kemudian termotivasi dari kakak toh. Artinya itu. Nah. Jangan kau bilang begitu. Iya, No, serius ini bukan bercanda, tapi saya kira saya mulai nonton video yang saya sama kakak buat. Habis waktu SMA juga saya sempat buat video, jadi saya bilang sebenarnya potensi itu ada, tapi untuk apa disembunyikan toh? Itu yang saya mau coba untuk tunjukkan begitu. Tapi ya untuk kita, dan saya juga sadar bahwa dari sana sebenarnya kita belajar bahwa apakah pesan saya ini sudah tepat secara ini atau belum. Karena kamera itu saya kira sesuatu yang jujur, dia seperti cermin toh. ya. Tapi iya betul yang kau bilang. Jadi kayak sebenarnya yang paling pada akhirnya buat salah satu kenapa kak mau bertahan buat ini video, Ya. karena kalau saya lihat sendiri diriku di kamera banyak sekali evaluasiku. Saya lihat kayak gerak-gerikku, begini kak paling kalau bicara sama orang, Ya. kenapa begini gayaku kayak aneh. Padahal itu saya tidak sadari sebelumnya. Tapi pas saya lihat kamera, mataku lain-lain lah, apalah begitu-begitu gerakanku, caraku susun kata tidak bagus, gitu-gitu jadi pelajaran. Iya. Jadi kayak cermin yang kayak kau bilang. Iya, evaluasi kan, jadi bahan evaluasi. Tapi Itu juga. apa? Itu aja jawabannya sebenarnya saya. Menurutku nah, Iya. untuk memulai buat video begitu, baik butuh keberanian sekali. Aduh, Iya. kenapa kok apa yang bikin kau berani begitu? Kalau kita punya keberanian untuk mau sampaikan pesan itu toh, kakak. Karena banyak orang, ini yang saya rasakan. Banyak orang yang sebenarnya malu, toh Ya, tidak malu, artinya tidak punya keberanian. termasuk Untuk- saya masih sampai sekarang saya masih kayak malu kak, kayak enggak berani kak. Makanya lebih berani kayak itu bawa orang rame-rame sampai kalau diketahui kita 3 orang yang diketahui, bukan cuma saya sendiri yang diketahui. Gitu Ya, ya, baik, serius. Tapi pertanyaannya kakak saya agak sedikit ini. Apa Bagaimana nih kak, kalau apa yang buat saya berani untuk menyampaikan pesan lewat media sosial ya, begitu ya? Karena kayak menurut gue kalau misalnya ada kok bicara depan kamera, Ya. terus kok upload, diketahui kok. Oh, Biasa kok dibilang, YouTuber kak. Iya, Akhir-akhir ini banyak yang ada saya lihat. Kau satu, siapa satu ya? Angkatan juga kayaknya. Ada. Aldo. Gak tahu sih. Aduh siapa? Kalau saya lihat mukanya saya tahu Ji. Tapi ada itu 2 orang. Atau di bawahmu.
angkatannya One Piece, angkatan One Piece. Pokoknya ada beberapa yang saya lihat yang kayak berani kayak apa kayak yo kayak begitu, kayak mau monolog, motivator, kamera upload di story gitu. Nah, gitu. Menurutku keberanian itu ini karena kadang bilang woi, YouTuber. Tapi kalau menurut saya toh Kak, justru kritikan itu yang menjadi motivasi juga. Bahwa ada teman-teman juga yang beberapa itu dia bilang, masa jadi konten kreator ini Kak? Saya bilang, ya. Tapi saya tanyakan dulu bagaimana menurut kalian? Tapi orang bilang, nah bagus. Nah, tapi karena itu jadikan kritik. Artinya itu sebenarnya mendorong saya untuk saya lebih berani begitu. Oh, sebenarnya ini belum baik toh. Nggak bagusnya apa? Nah itu mungkin karena kurang di Kau nggak tanya mereka kah? oh iya Bang Eja itu nggak bagus pi. Kita tanya nggak bagusnya di mana? Nggak. Ah itu yang saya nggak tanya. Nah, tapi sebenarnya itu jadi sebenarnya sesuatu yang umum toh. Pasti dorong lihat dari berbagai macam sisi lah. Jadi ya sebenarnya kalau kakak kita mau naik di lantai 2 saja kita harus lewati tangga, saya kira begitu. Jadi lebih baik terstruktur toh. Ini hari tidak terlalu semaksimal, besok mungkin diusahakan lagi gitu. Nah, naik ke lantai 2 saja ada prosesnya. Iya. Ini saya kira pesan yang dikasih oleh kakak-kakak dulu. Jadi saya ingat itu. Oh. Kau pernah lihat videonya Lukas kah? Pernah lihat di story tapi tidak pernah. Kau tidak pernah wajib. komentar. Nah, ini kau jujur sekarang. Ya. Bagus tidak videonya? Jujur kok. Bagi saya bagus. Apanya bagus? Jangan sampai apa? Bagus masih tapi ya menurut saya Apa? sedikit dalam kekurangan yaitu ketika aku menyampaikan sebuah kata-kata atau apapun kayak suaranya tidak ada. Kurang mikrofon. Ya. Oh ya. Berapa kali saya nonton Kakak Bayo lihat storynya kakak itu begitu berapa kali 2 kali tidak salah. Mantap. Tapi bagus. Sebenarnya ini juga mau kasih kau ini masukan, bukan cuma kau. Ya. Rata-rata saya lihat nah orang itu kalah. Apalagi yang baru mulai nah, karena saya juga pernah Mulai ya. pernah kau alami. Itu memang betul. Mantap poinmu. Karena itu yang saya ini juga audio. Apalagi kalau kalian itu kayak tambah musik background. Itu biasa kadang tertutupi. Jadi suaramu tenggelam. Background itu yang paling kencang sekali. Nah itu biasa kendala-kendalanya orang yang kayak mau pertama edit video. Itu. Ya. Kau biasa pakai background kah? Iya, beberapa kali. Musik kan? Ya. Itu kendalanya kalau menurutku siapa Uka dengan Lukas, karena saya juga pernah alami. Pokoknya anak-anak BEM yang baru pertama masuk tuh urus-urus media pasti juga kendalanya pertama gitu. Iya. Nah itu tipsku pertama. Malah sebenarnya tipsnya itu kalau mau pakai background yang penting ada saya kedengaran sudah cukup nih. Oh ya. Yang penting ada kedengaran biar sedikit sekali. Malah hampir kayak hilang itu suara background. Itu. Mulai dari situ. Coba kok. Isinya, pembawaanmu apa itu sering berjalannya waktu pasti akan ku pelajari sendiri. Oh iya, saya kira catatan yang sama juga. Dikasih beberapa teman toh. Salah satunya Bung Yefri Lebo, dia bilang penyampaianmu tidak tersampaikan karena itu background dari musik itu yang kemudian menutupi. Jadi kita ndak dengar apa pesan yang mau kau sampaikan. Oh iya. Sebenarnya makanya saya bilang ndak usah lagi pakai itu. Tahu kakak? Mungkin videoku beberapa video saya beberapa hari ini saya ndak pakai musik lagi karena ndak usah nih. Cuman begini terkadang ya sebenarnya pakai musik itu kita menurutku ya kadang pakai musik untuk akali keterbatasan perangkat tak. Kayak misalnya contoh kalau pakai mic HP bahkan mic ini pun saja yang murah itu masih kurang kualitasnya. Oh iya. Kayak suara-suara dari luar itu kedengaran sekali. Bahasa ininya noise-nya lah keras sekali. Biasanya untuk mengakali itu pakaikan background musik. Oh ya. Selain ya biasanya begitu.
Kalau sih sekalinya begitu, gitu kadang. Tapi memang, apalagi kalau monolog, memang lebih bagus itu kalau nggak pakai musik, memang lebih bagus. Background itu lebih bagus sebenarnya, Lukas. Mm-mm. Cuman itu Mi, kadang karena keterbatasan Mekta perangkata, Ya. banyak suara, belum lagi opang teriak-teriak kayak tadi begitu. Itu kedengaran sekali kalau di HP, apalagi kalau cuma pakai mic HP kok. Mm-mm. Bagaimana cara akalinya? Bisa Ya. ada Mi background supaya terlalu tertutupi. Ya. Gitu. Siap. Nah, Mm-mm. mana? Tips yang baik sih. Nah, Terima gitu kasih. sebenarnya gitu. Tapi itu kalau saya yang penting ku mulai saja kalau memang ku mau jadi YouTuber. Ya, amin. Sekali. Kalau yang ku mau jadi YouTuber, apa TikToker apa semua, yang Ah, penting ku mulai saya konsisten. ya, siap. Perangkat itu ya nomor penting tapi ya nomor keberapa lah. Yang Ya. penting niat dulu. Karena saya juga waktu di BEM dulu enggak begini HP ku juga. Walaupun ini juga masih terbatas, lebih terbatas lagi dulu waktu di BEM Kak. Parah. Siap. Samsung J7 Prime. Coba kalian cari itu Samsung J7 Prime. Bayangkan itu dulu saya buat dokumentasikan segala sesuatu di kampus ini. Tingkat BEM dan kampus pakai J7 Prime. Bagaimana Kak? Ada aku mau tanya tentang ini. Mungkin ya pertanyaan saya itu Sini kok. Supaya enggak dibombe. Kata di bombe. tidak tahu tuh, itu bilang apa tuh. Bombe itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Kok. Kayak enggak mau ku berteman karena sama dia kayak dicuekin kau jauhi. Oh ya. Apa ya gitu ya gitulah itu. Ya itu di bombe kok. Biar enggak terkesan kok saya jauhi. Ya, Di sini kok. betul, Apa betul. bertanya. Ah, yang tadi mungkin yang kakak cerita tentang waktu kakak masih di sini, masih dalam aktif kuliah, itu kan kakak kirim buat foto, video, dan lain-lain tuh. Ya, Yang di PM itu. ya. Tempo awal saya mau ini apa tanya ini kan dari awal apa yang membuat kakak sehingga bisa apa sampai sekarang ini kakak masih tetap konsisten dalam membuat video. Pertanyaannya sangat-sangat mantap. Mantap. Ya. Sebenarnya Kak, wah, bagus pertanyaan. Mm-mm. Sebenarnya tujuan awalku tuh Kak, mungkin karena suka sekali Kak apa ya? Nostalgia. Jadi saya suka lihat kayak kenangan-kenanganku. Ya, dan salah satu caranya kita untuk ingat kenangan ya selain di pikiran tak toh. Teknologi sekarang kan bisa dokumentasikan apa-apa. Ya. Toh? Dan pada zaman itu pas Kak masuk BEM masih S1 masih kurang sekali dokumentasi menurutku. Mm-mm. Kalaupun ada ya itu untuk kayak pribadi-pribadi Ji. Untuk misalnya Lukas Ji yang dokumentasi dirinya sendiri gitu-gitu kayak Mm-mm. sekarang selfie-selfie begitu toh. Ya. Nah, saya sendiri nih yang niat untuk dokumentasikan apa setiap kegiatan-kegiatan yang ada dan itu dimulai dulu dari angkatanku. Dan kenapa Kak dilirik masuk BEM dulu pada saat itu? Karena saya dilihat itu dokumentasiku yang menurutnya kakak-kakak nah Ya. bagus lah pada saat itu di zaman Ya. itu bagus. Potensi Akhirnya ada. Mereka butuh juga orang yang seperti itu di BEM. Ya, makanya saya dipanggil di BEM. Padahal sebenarnya tidak ada alasan lain-lain yang spesial lagi kenapa Kak harus join di BEM pada saat itu. Hanya gara-gara itu. Dokumentasikan ke teman angkatanku dan pada Ya. saat itu saya juga masuk panitia MU masih ada kan panitia MU kan Ya, yang masih. urus foto panitia MU Pemilihan. musyawarah umum yang urus apa ya MU Ah, ya pemilihan. pemilihan BPM pas BEM, sidang BPM, gitu-gitu kan ya. nah itu saya dokumentasikan itu dan itu baru diupload di Facebook YouTube belum terlalu bagaimana Oh, pada waktu itu ya. ya sudah ada YouTube tapi enggak sebagaimananya TikTok juga belum TikTok apalagi enggak ada sama sekali saya upload di YouTube orang suka ya sudah saya dipanggil jadi BEM itu sebenarnya untuk dokumentasikan jadi kalau saya ditanya sekarang buka angkatan 2018 yang saya tangani waktu BEM kan 18 dengan 17 adik-adik maba kalau mereka minta ke saya Kak masih ada dokumentasinya kami dulu waktu bina akrab Orkem saya masih lengkap semua itu masih saya simpan sampai sekarang ada di YouTube di IG dan di drive sendiri yang belum saya publik ada masih lengkap dan itu menurutku wah kenangan-kenangan berharga sekali apalagi kau sudah jadi pendeta begitu
Dan itu motivasi utamaku Kak. Ya. Nanti kalau kau sudah sukses semua Mi, kau bisa lihat ini videomu dulu waktu masih berjuang. Makanya saya buat itu yang Kira Einstein itu kan. Iya, Iya. Kayak ditanya kok kenapa kau mau masuk teologi, Iya. bagaimana kau dulu kesanmu, Hmm. ekspektasi realitanya di sini. Ya, siapa tahu kau besok-besok sukses apa. Bisa Siapa lihat dilihat, kembali. ya. Atau ada orang lain kau sudah jadi pengkhotbah Mi apa, Iya. penasaran dengan masa lalumu jemaat. Nah, lihat itu video. Hanya itu, serius. Ya, Itu poin utama. Bagaimana Lukas? Iya, saya kira kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sesuatu yang ada pada diri kita itu sebenarnya kita mulai dulu toh. Tadi Kak Ikna, pesan yang Kak Ikna bilang, toh, bahwa sebenarnya kita punya potensi diri, hanya kita yang tidak gali. Tahu Kakak? Nah, Orang-orang pada umumnya akan lihat seberapa jauh kemampuan kita dan ini menjadi bahan evaluasi juga sebenarnya. Saya masih banyak yang kurang. Nah, itu. Dan kita akan perbaiki potensi diri itu. Ya Nah. sesuatu yang kalau diulang-ulang saya kira akan membaik. Tahu kan? Betul. Nah, kau sekatkan lagi dengan potensi. Iya. Kalau ditarik lagi jauh sebelum niat mau dokumentasikan itu tuh Kak, Ya. pas zaman itu betul-betul merasakan dari potensiku. Oh ya. Kenapa? Semuanya tuh olahraga semua. Dan saya nggak tahu olahraga. Betulan, nggak tahu olahraga. Kalau bukan olahraga, paduan suara dulu. Kan kita tahu tuh kampus. Iya. Kalau kalian dengar kakak-kakak paduan suaranya bagaimana waktu masih ada Kak Bevi, Kak bagaimana Iwan, paduan jadi- suaranya kampus toh. Mm. Hanya itu saja, paduan suara dengan bola. Saya nggak tahu main bola, saya nggak tahu main volley, suara juga jelek. Apa yang saya bikin? Begitu. Ya. Nah, jadi kayak melongo saya. Ya sudah nih, makanya begini misalnya. Dan ternyata sekarang ya banyak yang ini tuh, banyak ternyata yang Suka. iya, banyak juga yang suka dan banyak juga yang mau jadi terjun di medsos toh. Mm. Dia ya malah sebenarnya kalau mau ku pilih, ini mikir tidak puasannya manusia nah. Ya. Kalau mau dipilih, lebih mau jago main bola atau bagus suara aku dibanding buat begini sebenarnya. Mm. Nah, tapi itu enggak bersyukurnya manusia tuh. Karena menurutku mencetak gol itu lebih keren daripada bicara depan kamera. ya, suara bagus Iya, juga Kak. lebih keren lah cewek. Keren. Iya toh. Cewek, Hmm. cewek Iyo. cuma sekali terikat ding. Iya toh, tapi Ayah, begitu. oke. Iya, tapi serius. Itu saya merasa begitu dan pada akhirnya terpukul Kak, karena pada saat berapa semester nih saya bikin begini, tiba-tiba ada adik datang ke saya, Kak, dari potensiku Kak. Terus saya bilang, oh sama aja kita. Nah kakak sering dokumentasi begini-begini, nah kakak ada. Di situ saya langsung kayak apa? Berpikir toh selama ini berpikir karena potensiku, karena saya lihat potensinya orang lain mau jadi seperti itu, Oh ya. main bola dan suara. Ternyata saya bisa kembangkan hal yang lain. Hal Dan yang itu lain. yang saya enggak syukuri selama ini begitu. Ya, Itu sebenarnya. Karena dia bilang soal potensi itu. Iya, betul. Iya. Kau sudah dapatin kah Pak Barto? Ya, pernah saya menonton ini Pak Barto konten itu 2 kali, tapi di follow di ini apa TikTok, karena di dalam kelas bapak minta yang depo anak walid itu anak murid anak ini apa mahasiswa dong yang dia ajar itu wajib untuk ini apa follow bapak punya video yang dia upload itu. Jadi itu berapa kali saya menonton, setelah itu sudah tidak nonton lagi selanjutnya. saya kirimkan nanti Pak Barto ini. Kok dikasih error ini? Ada Pak Barto dapat lihat. Ya lah, ya Pak Barto. Nah, jadi Pak Barto lah begitu ya orangnya. Pak Barto asik. Gitu. Di situ rumahnya. Bahkan ini Apa? tadi malam itu bapak sempat duduk-duduk dengan kami di sini cerita-cerita. Kayak bapak ada kayak nostalgia begitu. Kayak datang dulu di sini cerita-cerita dengan kami, saling membagi ilmu yang bapak dapatkan, walaupun terasa tidak terlalu
banyak, tapi ya sedikit dari itu kita bisa dapat dari bapak. Memang apa yang paling ini Pak Barto tadi malam ya? Ya terima Ya, kasih. apa yang paling ini berkesan Ah, Bapak cerita? kalau yang saya tidak terlalu apa ini lama di sini, yang saya dapatkan dari papa itu cerita tentang motivasi, ke cara bagaimana menjadi orang sukses. Itu bapak sering sampaikan tidak hanya di sini tapi di lain-lain waktu masih aktif, masih apa kuliah belum libur itu bapak sering, dan itu saya suka bapak karena bapak saya banyak belajar dari bapak punya tentang penyampaian motivasi itu, dan saya tahu kalau jalan ceritanya bapak itu mungkin agak tidak jauh berbeda dengan saya punya yang saat ini saya di sini. Apa itu yang kau Ah, punya kesamaan cerita dengan kan Bapak? ini kalau cerita Roberto yang dikisah yang diceritakan ke kakak kepada kami bahwa dulu Roberto ini di- selama di kuliah itu dia hanya di bawah pohon, dan di tiap hari hanya untuk duduk di bawah pohon dan menyanyi, main gitar dan lain sebagainya. Tapi kemudian saat ini Roberto punya potensi, artinya dia punya gelar yang sangat luar biasa. Ah, Itu yang kemudian sering saat kalau di dalam kelas saya selalu dengar yang bapak punya penyampaian, walaupun di dalam kelas ini bapak sering ada lucu-lucu, hmm. tapi di balik dari itu ada poin-poin yang bermakna yang bapak sampaikan. Oh iya, maksudnya kalau yang saya tangkap waktu kuliah dulu Pak Barto itu hanya mungkin nongkrong-nongkrong, Ya, ya, kurang fokus ke kuliah gitu. ya, ya. Kau sekarang memang kurang fokus kuliah. Ya, hampir lari-larinya ke situ kan. Karena memang kalau dari awal itu memang bagi saya kalau kita baru mau awali sesuatu itu tidak mudah kan? Tidak mudah, dan tidak mungkin langsung mau tahu sesuatu, tidak, Ya. harus melalui proses. Nah proses ini juga kadang-kadang kita tidak apa berjalan dengan normal kan. Ya, 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 Artinya masih patah-patah begitu kan. ya, ya, ya. Jadi ah, sehingga itu yang kemudian saya coba untuk pikirkan tentang waktu waktu perjalanan masih aktif kuliah di sini. Hmm. Ini Oka, untuk pertanyaan untuk Oka ya. Tentu kita tahu bahwa kita mau, terkadang kita termotivasi oleh orang lain. Toh. Tapi yang saya mau tanyakan sini kan Oka juga pasti punya semangat di awal untuk kuliah. Dan ya sudah sampai di sini saya kira proses yang bukan mudah. Kira-kira bagaimana, jadi bagaimana, pertanyaan saya ini begini, bagaimana kesan awal Oka mau kuliah sehingga sampai pada saat ini juga walaupun Oka punya pergumulan itu tapi Oka masih bertahan. Ya, Ya, aku bilang tadi kan banyak prosesnya, saya Ya. tambahkan banyak prosesnya. Tapi apa yang buat kau kuat bisa bertahan gitu? Ya, kalau yang buat saya masih kuat di sini itu saya selalu kayak ada persoalan dalam sebelum perkuliahan, saya selalu teringat mentua orang tua. mama di kampung, dan itu saya berpikir panjang, dan itu hal yang membuat saya termotivasi untuk bangkit kembali dari kelemahan itu. Ya, Dan itu saya tetap walaupun mau dibilang tidak tidak sempurna, ya. tapi ya berjalan dulu kakak. Apa tadi aku bilang mama orang tua? Orang tua ya, Apa bahasanya tadi? Mama. mama tua. Mama tua ya, Ya. mama tua. Tapi kalau saya lihat kau kan Ya. dari teman-temanmu bergaul dengan kau dan pengamatanku, kayaknya kau nakal. Nakal enggak kau sih? Ya, Dia nakal nggak sih? kalau mau Ya, saya tidak tahu pribadi orang Jangan, ya. kau Ya. nilai Kau sendiri yang dirimu jawab. nakal.
Dulu memang si nakal kakak. Itu nakal apa yang pernah buat? Kalau dulu Paling nakal aku buat yang ya kalau mau cerita waktu saya masih SMP itu masih SD teringat waktu muncul kejar saya perkara ini tidak ke sekolah, dan itu pagi-pagi sudah dikasih bangun, sudah dikasih mandi, kasih makan, tinggal mau pergi sekolah saja kita sudah lari. Akhirnya mam tua lari-lari sampai jatuh Oh, jatuh dan itu ulang-ulang. kau Dan tidak itu merasa kasihan? itu tidak rasa kasihan. Kemudian sudah Sekejam itu Oka dulu ya. sampai saat ini kadang-kadang saya kayak teringat orang tua dulu nih perkara hanya saya sekolah saja sampai kejar-kejar sampai jatuh-jatuh. Dan itu yang saya kadang-kadang air mata jatuh juga di sini. Oh ya, itu titik balikmu apa? Pada akhirnya kau akhirnya sadar, wah ternyata orang tua. Ya apa titik ini sadarmu? Karena yakin kak, mungkin masih ada dari antara kita yang sekolah di sini belum sadar itu, toh Iya. pengorbanannya orang tua. Ya titik balikmu apa? Balik daripada itu, Ya apa yang bikin kau sadar? untuk dari kesadaran itu sesuatu yang saat ini saya lakukan yang kemudian saya tidak mampu untuk lewati atau tidak mampu untuk buat, itu yang kemudian saya teringat, dan itu yang membuat saya kuat untuk walaupun salah atau walaupun tidak bisa, tapi saya tetap berjuang untuk bisa. Saya sedikit menanggapi juga tuh Kak. Maksudnya yang sebenarnya poin yang penting juga untuk kita ingat sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip belum sadar akan hal itu toh. Apalagi kan orang tua itu kan menjadi motivator sebenarnya. Selain orang lain ya yang kita lihat untuk memotivasi kita. Sebenarnya kita juga sadar bahwa kita sampai sejauh ini dan berproses itu atas pengorbanan orang tua, dan kita tidak pernah sadar apa yang dorong lakukan di sana untuk kita sekolah itu. Tahu kakak? Dan sejauh ini dari kecil dorong punya niat dan usaha untuk kita sekolah, kan artinya pesannya begini, lebih baik dari mereka begitu. Tapi tidak mengurangi eksistensi kita untuk menghargai mereka. Walaupun kita sudah lebih dari mereka, tapi kita harus menghargai pengorbanan, mengingat akan pengorbanan, menghargai itu. Saya kira seperti itu. Betul? Betul. Kan tadi kakak Lukas ya bilang bagaimana kau lewati prosesnya begini toh. Iya. Memang tantangan apa yang paling berat yang pernah kau rasa selama kuliah di sini? Selama saya kuliah di sini ini tantangan yang paling berat itu ketika saya menulis dalam artian tugas yang diberikan oleh dosen untuk dikerjakan. Kadang-kadang kerja hanya untuk mau cepat selesai, dan itu kadang-kadang dosen membaca semakin ini tulisannya mau arah kemana, dan dia pun apa inti apa dari tulisan itu apa tidak ada kejelasan. Tulisanmu ini Ya. yang ada kejelasan Ya, menurutmu? menurut Dosen menurut juga? saya. Dan itu kadang-kadang saya duduk di tempat yang agak yang ya sendiri-sendiri begitu, agak tenang-tenang untuk saya baca kembali, dan itu pun saya sendiri bingung ini mau ke arah kemana itu tulisan. Aku sendiri pun juga bingung. Kau Ya. tulis apa ini? Nah, itu, kadang-kadang itu yang membuat sampai sudah hamin baru kita kerja, akhirnya pada akhirnya itu ya jadi, pastikan kalau kita nilai yang keluar ini belum tentu baik, belum tentu dapat nilai yang baik. Iya. Nah itu kadang-kadang saya merasa putus asa karena di dalam perkuliahan itu saya tidak pernah belajar dengan baik. Memang waktu SMA kau jarang kerja tugas? Ya kalau bagi itu memang jarang, karena perjalanan saya waktu SD dan SMP sampai SMA ini tidak pernah belajar, tidak pernah menulis,
Dan bahkan ini saya pun cerita ini ketika saya sudah mulai kuliah dulu baru kalau mau dibilang membaca lancar. Oh ya. Ya kak, ini kalau lihat dari saya pun masa SD sampai SMA tidak pernah belajar, hanya mungkin ah, ah, hanya pergi lari-lari di sekolah pulang, Kok pernah ketinggalan? tidak pernah tetap naik kelas terus. Ini karena sebenarnya saya agak relate dengan kondisimu karena saya juga dari kampung toh, tapi ini mau saya tanya di anumu daerah daerahmu. Terus kenapa kau bisa lulus? Kenapa Ya bisa lulus? itu yang saya juga tidak tahu karena ini cerita, ini pengalaman yang saya terima dari SMA itu. Nah ini SMA ini kan mau dibilang SMA apa, eh, tidak negeri kakak, swasta begitu tau. Jadi kayak semacam kita mau, Itu sekolahmu negeri, bukan kalau swasta. yang SD dan SMP ini negeri, Eh, tapi ini SMA swasta. ya SMA ini swasta. Tapi hampir-hampir sama aja cara pendidikannya. Ya pendidikan itu Ketat yang mana? Ketat yang mana? Kalau di SMA setiap pengalamanmu nah, ya di negeri atau swasta di daerah mana kok? di Pido Pido. ya, Lebih bagus sekolah mana menurutmu? sekolah ini Atau sama Ji? sama semua bagi saya karena Ah, dulu kalau masih SMA itu memang masih masuk kekerasan tau kakak. Nah kekerasan itu yang kadang-kadang membuat saya tidak aku pergi sekolah karena pergi ke sana ini tiap hari kena pukul karena kita pun belajar. Karena dulu kalau bagi saya di rumah itu saya sendiri tuh kakak. Nah saya sendiri jadi pulang ini tidak ada teman bermain, jadi saya tiap hari keluar terus cari teman dan itu tidak ada waktu untuk mau belajar. Itu sepanjang ini apa, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak pernah belajar kan. tapi ini tanggapi kok nah. Iya. Berarti kalau saya sebenarnya di daerahku, jujur, Ya eh, setidaknya SMP itu masih ada yang tidak tahu membaca, tapi itu sudah kayak fatal sekali nih. Iya. Fatal, fatal sekali. Tapi masih ada, masih ada di kampung kona. Dan sebenarnya dia bisa sampai di SMP karena waktu SD dulu sistemnya itu kok hanya bisa ketinggalan satu kali. Jadi misalnya kelas 3 kok nggak bisa membaca toh? Misalnya itu mungkin syarat dasarnya kok bisa naik kelas 4. Kok nggak bisa membaca, nggak lancar membaca, kok ketinggalan satu kali. Tahun berikutnya, kok mau kok mau nggak lancar membaca atau tidak bolos, tetap kok naik. Nah kok ini naik terus? ya Berarti kalau saya bilang apa? Memang masih kurang di perhatian ya Iya. pendidikan di sana. Jelaskan kok itu ke saya. Walaupun menurutku nah di daerahku saja dengan sistem begitu menurutku itu masih PR sekali. Iya, Yang saya bilang ya apa ketinggalan tahun depan naik kelas nggak membaca ketinggalan lagi begitu jadi 12 tahun di SD gitu yo. Coba bagaimana kalau di sana bagaimana? Ini kalau kalau saya ya kak, Hmm. untuk menyambung dari itu, sebenarnya dulu itu yang ada terlintas di kepala para guru dan juga orang tua mahasiswa, orang tua siswa, itu orang selalu katakan bahwa di ujung rotan itu ada emas. Itu yang seperti tadi Oka bilang. Hah? Jadi pergi sekolah kadang dihantam guru, kadang di rumah juga tidak pergi sekolah dipukul. Tapi orang tidak perhatikan eh, anak ini diajar bagaimana untuk dia tahu membaca, dia tahu menulis supaya itu membantu dia di masa depan. Nah, itu yang dorong tidak terlalu perhatikan. Jadi saya kira kan orang tua juga, saya bukan bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap orang tua pada umumnya di sana ya. Pengalamanmu sendiri ini. Tapi dorong lebih pada memprioritaskan pekerjaan daripada memperhatikan anak-anak. Itu masih ada juga di tempat dan keluarga aku juga masih ada yang begitu. Iya ya. Nah, lanjut. 100% diarahkan ke, berarti 100% itu dianu oleh guru. Iya, diambil Orang tua. alih oleh guru. Orang tua maksudnya kayak apa di orang tua serahkan sepenuhnya sama guru. Iya. Sedangkan dorang kurang paham tentang kayak psikologi anak ini begitu. Bagaimana cara mendidik yang benar.
Nah, begitu. Oh, isap. Oh, Nah, bisa kita seberapa? Dengan walaupun mungkin tidak semua nasa tambahkan opang mungkin Hmm. yang terjadi beberapa di daerah sana Ya. dipukul, yang penting kau pergi sekolah. Iya, Sisanya, itu. sisanya terserah. Ya. Itu yang sebenarnya saya juga sampai di tahap ini baru saya sadar sebenarnya. Ya. Dan yang memotivasi orang pada umumnya, Kakak, itu tidak Sin kok supaya tadi bombe kok. tidak berani untuk kemudian menyuruh anak-anak itu sekolah di luar. Itu yang masih menjadi kekurangan kami secara khusus di Alor. Jadi walaupun banyak orang yang sudah kuliah di luar ya, tapi orang melihat bahwa tantangan yang di luar sana itu jauh lebih keras dibandingkan yang di kampung halaman. Nah, kita kembali pada poin awal kita topiknya, bukan berarti guru itu tidak memperhatikan anak-anak, tetapi itu seperti jawaban yang diberi Oka bahwa saya terus lulus. Nah, itu kita sudah baca bahwa sebenarnya guru bilang intinya kau dapat ijazah, bukan apa yang kau tahu begitu. Nah, sekarang tapi yang saya sadar sekarang bahwa ijazah sebenarnya tidak menentukan siapa, ijazah itu tidak menentukan potensi diri. Artinya itu, Kak. Sebenarnya guru itu harus beri perhatian yang baik. Tapi ya, Terlepas dari orang. tapi yang tadi yang Opang juga tadi bilang walaupun orang tua suruh Ya. tapi mungkin guru juga kurang apa ya, beri perhatian. Mm-mm. Buktinya ini juga dia enggak lancar membaca, bisa lulus aja. Iya betul. Tapi kita bersyukur ya. Tapi kita bersyukur. Artinya Oka masih ada punya posisi untuk berusaha ya. Ini bagaimana kesan Oka awak Iya. di sini, Kakak? Iya. Jadi tapi kalau sudah lancar membaca, enggak jujur Karena aja, begini, jujur aja enggak apa-apa. Itu kan saya masih di bangku ini, SD, SMP, sampai SMA ini tidak pernah yang untuk mau luangkan waktu di rumah untuk membaca. Hanya untuk mau jalan-jalan saja. Karena kalau waktu saya masih SD itu tinggal dengan orang tua dan itu saya sendiri saja di rumah. Dan kalau kita anak kecil ini mau dibilang harus punya teman. ya betul. Dan saya kalau cari teman itu jauh dari rumah. Lupa waktu gara-gara ini. Tidak ingat untuk kembali ke rumah untuk sisakan waktu untuk belajar, tidak pernah. Dan saya jauh dari rumah supaya orang tua jangan panggil saya untuk kembali ke rumah. Jadi saya bermain ini jauh dari rumah. Ya, kita mau diyakinkan kalau orang tua panggil tidak dengar begitu. Dan kadang-kadang bermain sampai malam tidur di itu orang rumah. Nanti orang tua sepi cari dulu baru pulang ke rumah. Dan itu saya dari ingat saya tidak pernah belajar di rumah. Kau waktu SMA banyak tidak selain kau yang tidak lancar membaca? Kalau di SMA saya tidak pernah ini apa Kau lihat dari teman-teman pergaulan teman-teman lancar-lancar semua atau kalian tidak baku tahu ini? tidak baku tahu itu karena memang tiap hari kita Cuman main. bermain pergi di sekolah keluar orang sementara belajar kami laki-laki bawa aja keluar keluar untuk duduk minum itu kita pun kerja setiap hari di waktu kan saya masih biasa sama dengan teman-teman. Jadi itu tidak pernah, tapi kalau di SMA yang mau dibilang tidak punya pendidikan yang bagus karena itu kalau guru-guru dong yang mengajar itu semacam kita membayar uang ini SPP begitu itu kan kalau bayar lunas berarti yang jelas naik kelas. Dan itu yang menjadi tolak ukur saya untuk tidak ini tidak belajar dengan baik. Intinya bayar dulu. Oh ya, setidaknya pengalamanmu nah. Ya. Yang penting secara administrasi biaya aman. Pasti sudah naik kelas kita. Ya, naik kelas. Gitu. Itu relate juga di tempatmu. Supaya bandingkan toh. Kalau di tempatku enggak juga sih, Kak. Kalau saya jujur karena dariku sudah kelas ini sebelum ada itu program-program pemerintah, kalau tempatku memang sudah gratis kami dari dulu. Oh ya? Iya, keren memang. Sudah dari SD kami memang terakhir Kak bayar uang sekolah itu
kelas 3 Kak kayaknya. Naik ke kelas 4 itu sudah free semua. Lu, Hah? lu. Makanya banyak anak-anak Toraja yang datang, yang ada punya kenalan keluarga di tempatku. Banyak Kuliah yang di situ. iya, Ya, SMA sekolah iya, di situ, ya. gitu. Nah, tapi negatifnya itu Mi, kayak agak menurun Mi semangat belajarnya anak karena gratis toh. Oh Kayak ya, anggap enteng nih karena tidak ada bebannya. ya. Ini bukan orang tua yang bayar kayak Hmm. gitu-gitu. Jadi kayak turun dulu sempat tuh. Gitu. Ini di sana kan itu sekolah swasta tuh kakak, swasta, dan dia punya pendidikan itu guru-guru kualitasnya tidak Ya, mendukung. iya iya. Iya. Saya pikir hampir semua di daerah-daerah terpencil di Indonesia ini masalah ini nih sampai Dan sekarang. ini sekolah ini ada di kota. Ini sekolah yang SMA. Ada 2 sekolah. Pertama itu juga swasta juga. Itu pun masih kurang menurutmu. Nah, itu pun masih agak sedikit ini apa, ada aturan begitu kan. Ya. Tapi kalau di sekolah yang kedua itu bebas tanpa pergi ke sekolah juga. Kalau pada saat menaik kelas tinggal bayar administrasi SPP sudah Aman ya. aman. Setiap di kau ya, aman. Nah, kalau di Lukas dia tadi tidak pi, berarti mungkin masih agak lebih lebih bagus-bagus kalau itu Pi. Ya, tapi kan kau baru semester 4 toh. Ya. Berarti masih relate di daerahmu ini. Karena kan baru 2 tahun tinggalkan tempatmu toh. Ya masih relate berarti. Jadi masih tahun 2020 masih ada daerah di Indonesia yang pendidikannya begitu ya. Ya. Oh bang, tugas bang. Masih ada yang begitu-gitu. Guru, Ya, guru yakin di saya bukan cuman di daerahmu, pasti masih banyak. Cuman kita enggak tahu tak daerah-daerah yang mungkin susah terjangkau. Nggak Tapi sempat. memang sekarang banyak sekolah-sekolah negeri yang terbengkalai itu. Oh ya. Sampai-sampai bangku sekolah saja tidak ada. Itu yang harus jadi Ini ya bagus. harus jadi pemahaman lebih dari pemerintah. Contohnya itu kemarin dari anunya Nadiem kemarin itu. Oh, kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka Kayaknya itu aku korban kurikulum merdeka. sebenarnya kayak apa? Banyak yang bikin siswa-siswa jadi manja toh. Ya. Tidak ada ujian. Jadi orang kalau sudah mulai ikut ujian nanti tidak ada kayak rasa lumba-lumba mau belajar atau apa. Sama tambah lagi skripsi mau dihapus lagi dibilang, tapi tidak jadi toh. Makanya kayak masanya Nadiem itu memang bagus, tapi jadikan siswa-siswa itu manja gitu. Ajang untuk siswa-siswa manja. Tapi ini yang menarik sekarang kakak. Artinya tadi kan kita bahas tentang sekolah-sekolahnya itu. Dari Tapi- YouTuber ke pendidikan kita ini. Kalau sekali pembahasan ini. Tapi yang menarik sekarang toh, sementara ini kami di Gemit, orang-orang Sinode lagi memperhatikan itu. Orang-orang Sinode lagi memperhatikan pendidikan yang sementara ini terbengkalai itu. Jadi kami yang sementara ini berproses dalam dunia teologi, belum tentu kami pergi dan menjadi pendeta. Kami bisa jadi guru untuk memperhatikan sekolah-sekolah Kristen yang ada di sana. Karena itu yang sebenarnya kalau saya melihat potensi daripada anak-anak negeri itu sudah mulai hilang, maka sekolah Kristen itu saya kira akan menolong. Makanya tadi juga saya lihat bahwa sebenarnya ini kenapa saya bilang menolong, karena itulah ada perbedaannya. Saya yang dulu selesai di SMA Negeri 1, SMA Kristen 1 Kalabahi, itu berbeda dengan SMA yang Oka tempati. Ya. Nah itu adalah perbedaannya itu antara negeri dan juga sekolah-sekolah Kristen. Sekolah Kristen memang ya. Iya. Dan memang Harus diakui memang itu. dan memang ya kalaupun sampai Sinode Gemit memperhatikan akan pendidikan, saya kira potensi anak-anak itu akan lebih baik begitu. Karena seorang teolog pasti dia akan merasa diri bertanggung jawab atas apa yang dia mengerjakan. Ya. Tahu kakak? Ya. Itu berbeda dengan ya guru-guru pada umumnya ya, yang biarlah kau bayar, intinya kau bayar SPP dulu. Masalah administrasi dan lain sebagainya itu kan ya urusan kami nanti di dalam. Nah, kalau sebagai seorang pendeta pasti kita akan memperhatikan kalau tidak kerja dengan baik, tentu mata manusia tidak melihat, tapi mata Tuhan pasti. Itu. Oh, berarti kau termasuk di sekolah Kristen yang yang berkualitas lah sekolahmu. Iya, saya kira sekolah. Karena di sana juga lahir
banyak anak-anak teologi, beberapa tamatan dari sini juga. Habis itu banyak-banyak tentara di Ya luar pokoknya sana. lulusannya mantap-mantap Iya, lah. mantap. Tapi Saya kira biayanya biayanya awal masuk Ji, yang pendaftaran dan lain yang sebagainya. agak lumayan. Ya lumayan, sekitaran 200 kalau tidak salah. Tapi itu pun uang administrasi Ji. Terus sekolahnya kami itu sudah gratis, bahkan dikasih beasiswa untuk sekolah. Sebenarnya Iya, begitu. terjangkau sih itu kalau 200 ada lagi beasiswa dari sekolah dan berkualitas. Terjangkau. Sekolah apa? Sekolahmu? SMA Negeri 1 Kalabai. SMA Kristen 1 Kalabai. Dan itu memang sekolah yang mantap ya di sana. Iya, menurut saya bagus. Itu yang kemudian menolong saya juga. Saya sampai di posisi ini karena ya selain motivasi dari orang tua, motivasi dari sekolah, artinya lingkungan itu yang mempengaruhi. Ya, tapi gitu kan. mungkin ya untuk kayak kami berdua, Ya, siapa tahu itu sekolah kayak susah ki masuk di situ, hanya orang-orang tertentu toh. Kadang belum lagi keluarga tidak dorong kita untuk sekolah di sekolah-sekolah begitu apa itu. Oh, Tapi susah masuk di situ. enggak juga. Enggak terlalu susah. Hanya saja memang kalau kita tidak yang di sana ya, kalau kita tidak kenal orang ya susah juga. Oh ya, Enggak apa-apa, jangan apa-apa, enggak apa-apa. sebentar. Saya ke sini lagi. Cut dulu. Enggak apa-apa. Ya, beralih ke Opang. Mungkin panggil Opang tapi mampus kok Opang. Ya. Tas satu. Anjir. Coba kita ini santai kok. Ya. Aku pernah ini. Lebih enak kalau berdua nih, lebih luas gitu. Iya, lebih lah. Ini santai kok tadi. Kakak, Ya. ini sampai kakak pun ini apa? Saya sudah hapus Mobile Legends jadi memori aman. Aman. Demi kalian dua ini saya hapus Mobile Legends ku. Kasih pegang kok saya jam aku klip. Nah, kasih dekat saja. Ini apa? Kok pernah minder enggak? Karena mungkin itu pas ku di sini kayak kuring kok membaca gitu-gitu. Pernah ku minder? Merasa minder. Ya, merasa minder Apa momennya pernah kok kayak minder di sini? ketika orang apa kayak berani untuk berbicara. Berbicara artinya dong bisa menyampaikan dengan kata-kata yang menurut saya baik dan itu lancar dong menyampaikan. Nah, kemudian dari situ saya merasa minder. Kenapa orang ini bisa? Karena mereka belajar. Biasa. Ya, karena biasa belajar. Dan kalau untuk saya, karena saya tidak bisa berbicara dengan baik atas saya tidak belajar. Ya. Artinya saya tidak belajar dengan baik. Kalau kayak semacam saya lihat orang begitu, saya langsung terasa terpukul gitu. Kenapa ini orang ini bisa, saya tidak bisa. Nah, itu mungkin rasa minder itu yang kemudian menjadi tolak ukur saya untuk terus untuk belajar. Sebenarnya kok minder gitu karena kalau mau dipikir yang bedakan kok bicara di sini sekarang dengan di kelas ya suasananya Ji. Maksudnya kok bisa bicara berempat di sini karena bicara biasa standar. Ya. Mungkin kok kalau di kelas kok banyak pikiran, jangan sampai saya diketawain nanti saya tidak bagus ini. Padahal sebenarnya kok di sini ya bagus-bagus sih dari tadi kau bicara kasih pertanyaan menjawab. Sebenarnya kalau mau dipikir sama aja. Nah itu Ji. Kok minder Ji kayaknya. Sisa itu yang kau bangun. Kalau kau bisa sepercaya diri di sini, ya bawa kau itu di kelas aman Ji. Sebenarnya mantap. Tuh, iya tuh. Sisa percaya diri saja. Iya. Saya juga Kak, kalau menurut saya juga. Ini menurut saya terus. Enggak apa-apa. Justru itu titik aman kok ini berpendapat karena kalau kau tidak bilang menurut itu kayak contoh tadi yang masalah basket pendidikan. Jangan sampai secara data itu salah gitu. Jadi kan pendapat sendiri aja sesuai pengalaman. Iya toh, enggak apa-apa Ji. Kalau menurut pendapat saya tahu Kak. Setiap orang bukan melalui prosesnya atau apa. Dan itu yang masih kurang. Kita kadang-kadang tidak percaya diri.
di Apa? kelas, Ya. apa segala macam. Padahal kita punya potensi itu dan saya kira dosen itu dia bukan butuh jawaban yang harus pertanyaan yang harus benar. Tapi kau kasih pertanyaan apapun pasti dia akan jawab karena dia pasti tahu sesuatu. Toh, Ya. Ya. intinya jangan ya terlalu Apa? mutar-mutar gitu. Atau jangan yang dibahas lain, pertanyaanmu lain. Nah, itu juga saya rasa. Ya, betul. Jadi kalau kita fokus pasti Heeh. hanya berani untuk memulai saja. Tahu kakak? Oke. Masih ada? Aman? Aman. Sudah enggak saya kalau. Siap, siap, siap. Tapi ini yang menarik nih kakak. Saya ada Apa? beberapa poin yang kakak sampaikan tadi. Bahwa pasti kita mau memulai sesuatu kan persiapan itu mungkin persiapan tapi memulai dulu persiapannya itu bisa di step by step toh maksudnya. Hanya mungkin ada kekurangan di sini ya diperbaiki di sini. Nah, begitu pendidikan saya kira. Kalaupun ada kurang di sini nanti kita perbaiki di sini. Mungkin pesan kita juga bisa tersampaikan oleh ya sosial media dan bisa memperhatikan itu. Saya kira seperti itu sih kak, karena sesuatu yang baik itu kan pasti dimulai. Atau enggak? Ya. Jadi misalnya kau nanti lulus dari sini, harapanmu kau mau jadi keluar seperti apa? Jadi orang yang seperti apa? Kalau kau keluar dari sini? Ya, lulus ya, Ya. keluarnya lulus ya. Kalau untuk saya sendiri ya sama seperti kakak dong yang sudah keluar, yang sudah pelayanan seperti itu. Kalau saya sudah selesai dari sini Kau mau pelayanan? ya, kalau ada yang meminta untuk pelayanan, kita pelayanan. Karena kalau mau bilang kita punya ilmu itu ada di situ. Semua ilmu bisa melayani, tapi kalau untuk melayani secara teologis kita Coba kau kasih kata-kata dulu terakhir, kata-kata khotbah dulu untuk Ya. orang-orang yang suka main judi. Tuh. Kasih dulu kata-kata. ya kata-kata untuk kakak atau teman-teman yang Saudara-saudari atau saudara-saudari Ya, namanya Opang. ya Iya. judi Apa? tapi yang main investasi kripto. game ini judi online Nah, ya, itu mungkin ada maksudnya kayak bagian dari hidup, artinya dari hasil dari kita pun judi itu yang kemudian bisa membantu kita untuk bisa memenuhi kita punya kebutuhan sehari-hari. kok malah dukung orang main judi, harus aku marahi. Tapi begini kakak, main judi itu kenapa saya bilang tapi Ditangkap kita ini nanti. Oh, dukung orang main itu judi. jangan. Dukung orang main judi makanya. Ya, itu Uka saja ya yang setuju ya. Kau setuju enggak? Saya enggak. Ayo. Lukas, terakhir. Ya, closing statement. Closing statement. Jadi saudara-saudari, sesuai dengan percakapan kami bahwa sebenarnya kita harus berani untuk memulai segala sesuatunya dan menurut kita hal yang tidak baik harus kita perbaiki dan hal yang baik perlu untuk kita kembangkan karena itu akan menolong kita dan menolong banyak orang. Saya kira seperti itu. Uka tadi closing statementnya yang tadi Uka untuk orang yang menjudi biarlah hasilnya jadi berkat buat ya. banyak orang Iya, yang banyak orang ya. Kalau saya gimana? Karena begini kak, karena begini.